Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran geografi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Ya, video sebelumnya Ibu telah membahas mengenai struktur dan perkembangan desa. Nah, di video kali ini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai struktur dan perkembangan kota. Ruang lingkup materi yang akan dibahas di video ini adalah yang pertama, pengertian kota, yang kedua, ciri-ciri kota, yang ketiga, klasifikasi kota, pengertian kota. Nah, apa itu kota? Sebelum Ibu membahasnya, kita lihat dulu beberapa pengertian dari para ahli. Menurut Bintarto, menurut Daljoni, menurut Permendagri. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kota adalah daerah non-agraris yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, masyarakat yang heterogen, dan merupakan segala pusat kegiatan. Ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota dibedakan menjadi dua. Ada ciri fisik kota, ada ciri sosial kota. Ciri fisik kota dapat dilihat dari fasilitas perekonomian yang sangat lengkap seperti banyaknya pasar, supermarket, mal, dan pusat perbelanjaan lainnya. Nah, ada juga tempat rekreasi dan olahraga, tempat parkir yang memadai, juga banyak gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, maupun open space atau ruang terbuka hijau lainnya. Oh iya, ada juga alun-alun ya. Terakhir, adanya segregasi keruangan, yaitu pengelompokan kawasan tertentu atau pemisahan kompleks-kompleks. Jadi, ada kawasan perkantoran tersendiri, kawasan pendidikan tersendiri, kawasan industri tersendiri, gitu. Sedangkan ciri sosial atau ciri masyarakat kota dapat dilihat dari masyarakatnya yang heterogen. Artinya, masyarakat di kota itu berasal dari berbagai daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, masyarakat kota bersifat individualistis dan materialistis, juga bersifat Gesellschaft atau patembayan. Artinya, hubungan kekerabatan sudah mulai pudar, berbeda dengan di desa. Lalu, ada mata pencahariannya yang non-agraris, karena sebagian besar bergerak di bidang industri, perdagangan, maupun jasa. Di kota, terdapat kesenjangan serata sosial antara masyarakat kaya dengan miskin. Kemudian, norma agama dan adat istiadat pun sudah tidak ketat lagi. Pandangan hidup lebih rasional dan tingkat pendidikan maupun mobilitas tinggi. Klasifikasi kota. Klasifikasi kota dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk kota. Yang kedua ada klasifikasi kota berdasarkan perkembangan kota. Dan klasifikasi kota berdasarkan fungsi kota. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama ada kota kecil, contohnya kota Sabang dan kota Padang Panjang. Yang kedua ada kota sedang, contohnya kota Sukabumi dan kota Yogyakarta. Yang ketiga kota besar, contohnya ada kota Tasikmalaya dan kota Bogor. Yang keempat, ada kota metropolis. Contohnya ada kota Bandung dan kota Medan. Yang kelima, kota megapolitan. Contohnya di Indonesia DKI Jakarta. Dan terbanyak di dunia ada di Tokyo, Jepang. Klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya. Pertama, Eopolis, yaitu setengah kota. Karena Eopolis ini adalah desa yang baru disiapkan menjadi sebuah kota. Yang kedua, polis. Nah, ini sudah menjadi kota, namun masih dominan agraris. Yang ketiga, ada metropolis. Nah, kotanya sudah dominan industri.
Yang keempat, megapolis, yaitu gabungan beberapa metropolis. Nah, jadi ini merupakan kota-kota besar. Selanjutnya ada tiranopolis. Nah, ini kotanya sudah kacau, banyak kemacetan dan kriminalitas di dalamnya. Terakhir, nekropolis, kotanya sudah mati dan mengalami kemunduran. Klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Pertama, ada kota sebagai pusat perdagangan. Contohnya ada Jakarta, Singapura, Hong Kong. Yang kedua, kota pusat kebudayaan. Contohnya ada Yogyakarta, Solo, Mekah, Yerusalem. Ketiga, ada kota pusat perkebunan. Contohnya ada Bogor, Pematang Siantar, Tanjung Balai. Selanjutnya, ada kota pusat pemerintahan. Contohnya ada Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Lalu ada kota pusat pertambangan. Contohnya ada di Timika, Papua, Tembagapura, dan Sorowako. Terakhir ada kota pusat rekreasi dan kesehatan. Contohnya Kuta, Batu, Bandung. Setelah menonton video ini, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Nah, nanti isi di kolom komentar. Nah, ini ada istilah megapolitan resmi di Indonesia. Contohnya Mebidangro, Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Karo. Lalu ada Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ada Bandung Raya, Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi. Lalu ada Gerbang Kertosusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Ada juga Sarbagita, akronim dari Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Nah, sebetulnya masih ada lagi contoh megapolitan Indonesia. Kalian cari tahu sendiri ya. Nah, itu dia pembahasan mengenai struktur keruangan dan perkembangan kota. Gimana? Kalian sudah paham belum? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ya, sekian pembahasan dari Ibu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.